Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita berlatar di kota London. Kita diperlihatkan para mahasiswa yang baru bubar dari kelas. Dan di sana ada satu cewek yang bernama Van yang udah dijemput sama sang ayah yang bernama Kwan. Dan pas di tengah jalan, si Van ini mau pergi ke toko butik sama teman-temannya yang udah ada di dalam. Sedangkan si Kwan ini bakal nunggu di luar. Tapi pas mau parkir mobil ya, Kwan ini nabrak mobil di depan yang sama mau parkir juga. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba duar, bang di sana tiba-tiba meledak karena ulah sekelompok teroris. Sedangkan di kantor Metro Bank, salah seorang di sana dapat telepon dari si teroris yang mengaku dari kelompok autentik IRA, kelompok dari Irlandia, dengan kata sandi, Phoenix. Yang mana di sini teroris ini mengancam kalau Badan Keuangan Inggris masih terus ngedukung penjajahan terhadap Irlandia Utara, maka mereka bakal terus ngebom bank-bank di Inggris. Habis itu, orang ini pun langsung pergi lapor ke atasannya. Kemudian kita diperlihatkan kondisi para korban dari ledakan bom itu. Yang ternyata si Van ini harus tewas jadi korban ledakan itu. Sedangkan si para teroris, mereka ini lagi ngumpet di suatu kamar hotel yang aman. Habis itu, di Belfast, Irlandia Utara, kita diperlihatkan seorang wakil menteri pertama Irlandia Utara, serta mantan anggota IRA. Dan sekarang bisa dibilang peran dia ini penting lah buat perdamaian Irlandia sama Inggris. Jadi penengah lah gitu. Yang bernama Liam. Dan sekarang dia ini lagi selingkuh. Tapi kalau dari itu, dia ini kedapatan kabar dari Mary istrinya yang ngasih tahu kalau sekarang di London terjadi pengeboman oleh kelompok autentik IRA. Sedangkan di tempat si Kwan, dia ini sekarang lagi sangat terpukul karena putri kesayangan dia ini satu-satunya harus meninggal. Kemudian di tempat si Liam, dia yang baru dapat kabar kalau ada pengeboman, dia pun langsung bergegas pergi buat adain rapat nyari informasi ke para dewan. Serta lagi diteleponin sama orang pemerintahan Inggris yang nyuruh si Liam ini buat cepat ngurus masalah ini. Kemudian di tempat si Kwan, di sini para pihak polisi datang buat ketemu si Kwan buat nanyain barang yang ada di TKP. Tapi di sini Kwan yang entah apa yang lagi dipikirin, dia ini terus nanyain siapa pelakunya. Pihak polisi pun bilang, kami lagi selidikin. Dan di tempat si Liam, para dewan menteri Irlandia ini udah pada kumpul. Tapi sayangnya, para dewan ini bilang gak tahu tentang kelompok autentik IRA yang dia maksud. Yang karena itulah, si Liam ini mau memeriksa sisa senjata di dalam maupun luar negeri buat membasmi dalang diri teroris ini. Things missing, we trace it back to those who knew the location. Haven't you paid enough in family blood? Kemudian scene berpindah ke markas penanggulangan teroris SO15 London.
Di sini mereka yang lagi ngecek CCTV nemuin si pelaku pengeboman yang pakai motor curian. Tapi gak lama dari itu, si Bromley ini kedatangan si Kwan yang udah 5 hari datang berturut-turut. Yang mana kedatangannya ini buat nanyain siapa nama pelaku. Dan di sini si Bromley cuman bisa bilang, kami lagi ngusahain. Where is she now? Thank you for seeing me. Abis itu di rumah, si Kwan ini terus nyari info tentang si teroris yang ngebunuh anaknya. Dan di TV, si Liam ini lagi diwawancarain tentang aksi teroris yang lagi viral. Ditambah Liam juga kan mantan dari anggota IRA. For scapegoats, for a way out, and Kemudian keesokan harinya, Liam lagi kerja di ini dikasih tahu kalau ada orang bernama Kwan yang bersikeras pengen teleponan. Kemudian pas lagi teleponan, si Kwan ini terus-terusan nanyain siapa pelaku pengeboman itu. Liam pun ngejawab. Di sini Liam pun ngejawab kalau dia ini nggak bisa bantu tentang itu. Kemudian, Kwan ini bakar foto keluarganya serta berita koran kisah tragis seorang imigran yang dibantai perompak di Thailand. Dan gak lama dari itu, temennya Kwan ini datang. Dan di sini, dengan tatapan kosong, Kwan pun ngasih restoran ini ke Silam dan langsung cabut dari sana. Kemudian, Kwan dengan mobil van-nya ini dia beli peralatan dan lagi merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, di pelabuhan Irlandia Utara, Kwan ini ternyata pergi ke Irlandia. Iya, Kwan ini tanpa basa-basi langsung datang ke kantor si Liam buat ngobrol sama dia. Tapi sayangnya, si Kwan ini malah diusir di sana. Dan untungnya, Liam ini keluar dan ngajak ngobrol si Kwan. Di sini, tetap seperti biasa, si Kwan ini pengen nama si pelaku pengeboman. Begitu juga sama si Liam, tetap dia ini bilang gak tahu. Yang karena itulah, si Kwan ini langsung cabut sambil bilang, kau akan berubah pikiran. Habis itu, Kwan ini datang ke toilet dan langsung nyiapin ngerakit sesuatu di sana. Dan ya, ternyata itu adalah sebuah bom. Gokil. Habis bomnya meledak, Kwan ini langsung nelpon si Liam buat nanyain kasih tahu namanya. Di sini, Lam yang denger itu dia punya di emosi. Nyuruh para anak buahnya ini buat cari nih orang nih di setiap penginapan. Dan di kamar penginapan, si Kwan ini lagi meracik sesuatu buat aksi dia berikutnya. Habis itu, di tempat anak buahnya si Liam, mereka yang baru berangkat ini tiba-tiba. Iya, ternyata si Kwan ini udah masang alat peledak di tangki mobil itu sambil ngasih surat. Names. Not needed, but a nice touch. Dan di tempat si Liam, mereka ini kedapatan info kalau mereka udah nemu keberadaan si Kwan. Liam yang denger itu, dia pun nyuruh buat tangkep dan usir dia dari Belfast. Sedangkan di tempat si Kwan, dia yang lagi beres-beres harus dibuat panik sama para penyusup yang datang ke kamarnya. Dan sekarang pergelutan Jackie Chan pun dimulai. Dan ya, akhirnya si Kwan ini berhasil lolos dari sana. Sedangkan di tempat si Liam, dia ini sekarang lagi emosi karena anak buahnya ini pada kalah sama bapak-bapak umur 60 tahun. Tapi gak lama dari itu, ponakan Liam yang bernama Shane ini datang.
Yang mana kedatangannya ini buat nyuruh si Shen ini ngurus pengeboman di London dan bekerja samalah dengan SO-15. He needs to know the bombings aren't ours. Should anyone find out that we're talking Kemudian malamnya, Kwon ini beraksi buat ngambil mobilnya. Singkat cerita, hari pun udah pagi. Kwon ini ngikutin si Liam ke sebuah kafe. Dan ya, dia pun dapat sebuah kartu as buat ngancem si Liam ini. Kemudian di tempat si Shen, dia ini datang ke kampus angkatan laut kerajaan. Dan dia ini ketemu sama Bromley. Di sini, Shen pun ngasih tahu rencana dia, yang mana nanti dia bakal ngurus pihak dari Irlandia, ngasih password yang beda ke setiap anggota. Dan nanti pas ada aksi pengeboman, Bromley ini kasih tahu para teroris ini pakai password yang mana, dan nanti mereka bakal langsung ciduk. Kemudian di tempat Liam, karena teror terus-terusan dari si Kwon, dia ini pindah ngumpet di rumah peternakan sama istri biar mereka ini aman. Sedangkan si Kwon, dia ini udah tahu dan berangkat ke tempat si Liam. Dan pas malamnya, saatnya si Kwon ini beraksi ngasih kejutan nyusup ke dalam buat masang sebuah bom. Tapi di luar, salah satu penjaga ini sadar kalau ada pintu yang kebuka dan langsung coba buat ngecek ke dalam. Iya, dua orang sekaligus pun langsung tumbang di sana. Dan sekarang tinggal nunggu waktu pertunjukan. Karena kejadian tadi, istrinya Liam ini berencana buat pergi ke London tempat anaknya. Well, I wasn't asking for your permission. Sedangkan di tempat si teroris autentik Ira, dia ini lagi ngerakit bom buat rencana selanjutnya, yaitu ngebom pesawat pasukan Ratu Inggris. Dan di bar, kita diperlihatkan si Maggie atau selingkuhnya si Liam ini lagi ngegoda seorang jurnalis yang bernama Ian. Kemudian besokan paginya, Liam ini minta dibawain orang tambahan buat ngejaga tempat ini. Sedangkan si istrinya ini bakal berangkat ke London. Tapi gak lama dari itu ada suara ledakan di luar. Dan karena itulah mereka ini langsung nyari keberadaan si Kwon di dalam hutan. Dengan rencana yang udah disiapin, aksi Kwon pun dimulai. Sedangkan di tempat si Liam, Daniel sekarang lagi emosi karena lagi dan lagi anak buahnya ini pada kalah sama pria tua. Karena itulah si Liam ini panggil lagi si Shen yang ahli dalam melacak serta paham dengan hutan. Habis itu di London tepatnya istri si Liam, si Shen ini datang ke kamarnya yang ternyata dia ini berselingkuh. Tapi momen itu pun harus diputus sama si Liam yang nelpon nyuruh si Shen ini datang. Sedangkan si Kwon, dia ini ngasih pertolongan pertama ke lukanya. Dan kita diperlihatkan masa lalu si Kwon, yang ternyata anak-anaknya dibawa sama para perompak di Thailand. Dan di tempat si Liam, dia ini lagi ngeliat informasi tentang si Kwon yang sangat OP. Dan ternyata si Kwon ini mantan pasukan khusus pada perang Vietnam. Dan gak lama dari itu, McGrab sohibnya si Liam ini datang
Yang mana pas pengecekan senjata si Maigret, 2 senjata di sana hilang. Dan karena itulah perdebatan kecil pun terjadi, yang mana si Great ini pengen ngancurin Inggris. A few quiet words. Christ, I said hit a few financial targets. That's it. Kemudian malamnya, pas si Liam ini mau ngajak anjingnya ini pergi, tiba-tiba anjingnya ini kagak bangun-bangun, yang ternyata Dog's fine. Just sleeping. dan ya, si Kwan ini udah datang ke sana dengan bom yang udah nempel di badannya. Yang mana pertanyaannya tetap sama, siapa pelakunya? Liam yang udah ke pojok, dia pun bilang bentar lagi semuanya bakal kebongkar. Kwan yang ngedenger itu, dia pun ngasih waktu 1 hari. So when they use it, I'll know. Sedangkan di tempat si Bromley, mereka ini dapat sebuah petunjuk, yaitu luka yang ada di tangan si pelaku pengeboman. Kemudian di London, kita diperlihatkan anggota teroris yang lagi beraksi. Dan diperternakan, si Shane ini udah sampai di sana. Dan dia pun tanpa basa-basi sendirian masuk ke dalam hutan buat nyari si Kwan. Sedangkan si Liam, dia ini dapat telepon dari si Bromley yang ngasih tahu kalau para teroris itu nelpon tapi nggak ngasih tahu kata sandinya, serta ngasih tahu seorang pria yang beraksen Irlandia mengetahui persis rencana ganti password mereka. Liam yang dengar itu, dia pun curiga sama si Shane karena dia satu-satunya orang yang tahu rencana ini. Abis itu Liam yang lagi puyeng, dia ini dikasih tahu kalau si Shane ini datang ke kamar istrinya di London. And calls Hugh McGrath on the lobby phone. Kemudian di tempat si Bromley, mereka ini udah dapat satu identitas si teroris, serta si Maigret yang ada di sana. And the other two with him. Yang karena itulah, Bromley ini ngasih tahu si Liam kalau pengkhianat di tempat si Liam adalah si Maigret. Dan nyuruh si Liam ini nginterogasi si Maigret, atau jabatannya nanti bakal dicopot. Liam yang denger itu, dia pun tanpa basa-basi OTW ke tempat si Maigret. Your cozy relationship with him will sink your career. London bus for Christ's sake. No, hold on. Oh, I can't do that. Dan ya, dengan udah ke pojok, Maigret ini ngebocorin sebuah nama teroris. Dan pas ngeliat itu, Liam pun kaget dengan nama selingkuhannya ada di sana. Yang karena itulah, dia pun langsung Nerve, which you have. So now, I got your name. sedangkan di tempat si Maggie, dia ini habis cocok tanam sama si jurnalis. Dan pas si jurnalis ini ke kamar mandi, saatnya si Maggie ini beraksi buat masang bom di baterai laptopnya si jurnalis. Kemudian di tempat si Shane, dia ini dapat kabar dari si Liam kalau pembunuh Putri Kwan adalah seorang yang punya luka bakar di tangannya. Habis itu, Shane pun lanjut lagi ngeburu si Kwan. Kemudian malamnya, Shane yang kalah, dia ini lagi diikat. Dan Shane pun ngasih tahu pelaku pembunuhan putrinya si Kwan. Karena udah tahu pelakunya, Kwan ini ngelepasin si Shane. Abis itu, Shane ini ketemu sama si Liam. Di sini, Liam pun langsung interogasi si Shane tentang kenapa info ini bisa bocor, serta ngobrol apa aja pas di kamar sama istrinya. Di sini, Shane pun ngejelasin kalau dia ini sempat ngasih tahu rencananya ke si Mary, istrinya si Liam. Dan karena itulah, Liam ini ngasih si Shane ini satu tugas terakhir sebelum si Shane ini balik ke New York. Dan keesokan harinya, para polisi udah tahu markas si teroris ini udah pada siap-siap buat ngegerebek. Sambil nunggu mereka semua ini para teroris ngumpul semua. One on balcony. All right,
Do you, Dennis? Do you really? Dan di tempat si jurnalis, dia ini sekarang lagi ada di bandara. Dan bom itu berhasil dirancang lolos dari pemeriksaan. Sedangkan si Kwan, dia ini dengan nyamar jadi teknisi mulai nyusup ke dalam. Pas semuanya udah pada ngumpul, saatnya mereka ini mulai ngegerbek. Dan ya, sayangnya rencana itu harus ditunda karena si Kwan ini datang ke sana duluan sama ibu kos buat memeriksa gas. Di sini, Kwan yang curigakan dia pun diperiksa dulu isi dalam tasnya biar aman. Dan pertempuran pun terjadi. Sedangkan sekarang, para polisi pun udah mulai masuk ke gerbek. Di sini, Maggie yang sendiri masih hidup. Dia pun diinterogasi. Dan karena udah gak kuat, kalau pesawat bentar lagi bakal meledak oleh seorang jurnalis yang bernama Inwood. Habis itu, polisi dekat bandara pun nyari orang bernama Inwood dan langsung bawa laptopnya. Is that your laptop? Yeah. Sedangkan di tempat si Bromley, dia ini dapat info kalau orang ngabisin autentik Ira adalah seorang Tionghoa. Dan karena itulah, si Bromley ini nyuruh pasukannya buat ngawasin si Kwan. Use extreme caution. Sedangkan di tempat si Liam, dia ini disuruh terbang ke London buat ngasih penjelasan tentang si Maggie ke SO-15. Connected to you and McGrath. You in office for now. I'm issuing pardons for 5 on the road. Dan di tempat istrinya si Liam, dia ini kedapatan tamu yang ternyata. Kemudian pas udah di kamarnya, si Liam ini tiba-tiba kedatangan si Kwan. Yang mana kedatangannya ini buat nyuruh si Liam ini pencet foto tentang perselingkuhan dia sama si Maggie. Karena si Kwan ini ngerasa udah dibohongin sama si Liam. Yang mana si Maggie orang kenalan si Liam ini adalah seorang teroris. Dan Liam ini nanti bakal dicap sebagai teroris juga setelah foto ini dikirim. Habis itu, Kwan dengan selamat dia pun pulang ke rumah dan berhasil dengan misi balas dendam dia. Sedangkan di tempat kantor SO-15, ternyata mereka ini udah masang kamera di sana. Kemudian Bromley pun nugasin pasukannya buat tetap pantau aja jangan bertindak, karena kami merasa berutang budi padanya. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita kali ini? Seru gak? Kalian komen pendapat kalian di bawah ya. Dan kalau kalian ada requestan film yang menarik buat dibahas, bisa komen aja di bawah. Tenang, pasti dibikinin. Oh iya, kalau kalian suka sama video kali ini, boleh dong pencet tombol like-nya, oke? Makasih semua yang udah nonton sampai full dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye-bye.